Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih, bensin buat motor dan mobil kita itu asalnya dari mana? Setiap kali kita mengisi bahan bakar, kita jarang memikirkan perjalanan panjang yang dilalui minyak bumi sebelum sampai ke tangki kendaraan kita. Nah, sebagian besar energi yang kita pakai sehari-hari itu asalnya dari minyak bumi loh. Minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang sangat penting dan berharga. Minyak bumi ini tersembunyi di perut bumi, dan ternyata bukan cuma di daratan aja, tapi juga di bawah laut yang luas. Bayangkan, di bawah laut yang dalam, terdapat cadangan minyak yang sangat besar. Nggak kebayangkan gimana cara ngambilnya. Proses pengambilannya sangat kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Diperlukan teknologi dan kepintaran yang luar biasa untuk membangun pabrik minyak di tengah laut. Teknologi ini terus berkembang untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Pabrik minyak lepas pantai ini adalah bukti kalau manusia itu hebat banget. Bisa menaklukkan laut yang luas untuk mendapatkan sumber energi. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam bidang teknik dan teknologi. Proses pembangunannya juga rumit dan menantang ngetengok. Setiap tahap membutuhkan koordinasi yang sempurna dan keahlian khusus. Ribuan orang, teknologi canggih, dan biaya yang besar dibutuhkan untuk membangunnya. Semua ini dilakukan untuk memastikan kita memiliki pasokan energi yang cukup. Penasaran kan gimana serunya proses pembangunan pabrik minyak di tengah laut? Proses ini melibatkan banyak tahapan yang menarik dan menantang. Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana semua ini terjadi dan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkannya. Sebelum membangun pabrik minyak di tengah laut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu di mana minyak bumi itu berada. Proses ini sangat penting karena menentukan keberhasilan eksplorasi minyak di masa depan. Ibaratnya seperti mencari harta karun bawah laut nih. Bayangkan betapa menegangkannya mencari sesuatu yang tersembunyi jauh di dasar laut. Para ahli geologi dan geofisika menggunakan teknologi canggih untuk menemukannya. Mereka memanfaatkan berbagai alat dan metode modern untuk memastikan hasil yang akurat. Mereka mencari petunjuk, seperti jenis batuan dan tanah di dasar laut. Setiap jenis batuan memberikan informasi penting tentang kemungkinan adanya minyak bumi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah seismik refleksi, yaitu mengirimkan gelombang suara ke dasar laut dan merekam pantulannya. Mirip seperti USG ya. Teknologi ini sangat efektif dalam memberikan gambaran yang jelas tentang struktur bawah laut. Data pantulan suara ini kemudian diolah menjadi gambar 3 dimensi yang menunjukkan lapisan batuan di bawah laut. Gambar ini sangat membantu para ahli dalam memahami kondisi geologi di bawah permukaan laut. Dari gambar tersebut, para ahli bisa memperkirakan di mana minyak bumi berada. Mereka menganalisis data dengan teliti untuk memastikan lokasi yang tepat. Kalau ternyata di lokasi tersebut banyak minyak buminya, maka dimulailah proses pembangunan pabrik minyak lepas pantai. Seru ya? Proses ini melibatkan banyak tenaga ahli dan teknologi canggih untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Membangun fondasi di darat aja susah, apalagi di tengah laut yang ombaknya besar. Fondasi pabrik minyak lepas pantai harus kuat banget supaya nggak roboh diterjang ombak. Ada beberapa jenis fondasi yang biasa digunakan, tergantung dari kedalaman laut dan jenis tanahnya. Salah satunya adalah fondasi gravitasi, yaitu struktur beton yang besar dan berat. Fondasi ini cocok untuk laut yang nggak terlalu dalam. Kalau lautnya dalam, digunakan fondasi tiang pancang, yaitu tiang-tiang baja yang ditancapkan ke dasar laut sampai ke tanah yang keras. Proses pembangunan fondasi ini rumit banget dan butuh alat-alat berat khusus. Pertama, dasar laut diratakan dulu. Setelah itu, fondasi yang sudah dibuat di darat diangkut ke tengah laut pakai kapal tongkang. Wah, seperti menyusun Lego raksasa ya. Setelah fondasinya berdiri kokoh, selanjutnya adalah membangun struktur utama pabrik minyak, yaitu deck platform. Deck platform ini terbuat dari baja yang sangat besar, dan nantinya akan menjadi tempat untuk alat-alat produksi minyak dan gas. Proses pembangunan deck platform ini seperti merakit puzzle raksasa di tengah laut. Pertama, bagian-bagian struktur baja dibuat di galangan kapal. Setelah selesai, bagian-bagian ini diangkut ke lokasi pembangunan. Di tengah laut, bagian-bagian struktur baja ini diangkat dan dipasang satu persatu menggunakan crane raksasa.
Setiap bagian harus terpasang dengan pas dan dilas dengan kuat agar platformnya kuat dan aman. Proses ini dilakukan sedikit demi sedikit hingga seluruh struktur degek platform berdiri tegak di atas fondasi. Keren banget kan? Langkah selanjutnya adalah membangun jantung dari pabrik minyak lepas pantai, yaitu modul-modul produksi. Di dalam modul-modul ini terdapat peralatan canggih untuk memproses minyak dan gas yang diambil dari dasar laut. Modul-modul produksi ini biasanya dibuat di darat dan diangkut ke lokasi pembangunan. Setelah sampai, modul-modul ini diangkat dan dipasang pada dek platform menggunakan crane raksasa. Ada beberapa modul penting di pabrik minyak lepas pantai, yaitu seperti modul pemisahan, modul kompresi, modul pengolahan air, dan modul pembangkit listrik. Wah, lengkap banget ya, seperti kota di atas laut. Setelah semua modul produksi terpasang dan terhubung, dimulailah proses uji coba. Proses ini penting untuk memastikan semua sistem di pabrik minyak lepas pantai berfungsi dengan baik dan aman sebelum dioperasikan. Para teknisi akan melakukan berbagai macam uji coba untuk memastikan kekuatan struktur, kehandalan sistem, dan kesiapan sistem kontrol. Proses uji coba ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan loh. Setelah semua sistem dinyatakan lulus uji, pabrik minyak lepas pantai siap untuk dioperasikan. Hore! Akhirnya bunyak bising veksil dindiola. Membangun pabrik minyak di tengah laut itu bukan hal yang mudah loh. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari cuaca yang buruk sampai masalah teknis yang rumit. Salah satu tantangan terbesar adalah cuaca yang tidak menentu. Ombak besar, badai, dan angin kencang bisa mengganggu proses pembangunan dan bahkan membahayakan keselamatan pekerja. Karena itu, perencanaan yang matang dan pemilihan waktu konstruksi yang tepat sangat penting. Selain itu, penggunaan teknologi dan peralatan yang canggih juga sangat penting untuk menghadapi tantangan alam ini. Bekerja di tengah laut itu penuh risiko, dan keselamatan pekerja adalah hal yang utama. Indonesia juga punya beberapa proyek pabrik minyak lepas pantai loh. Salah satunya adalah proyek lapangan Banyu Urip yang terletak di Blok Cepu, Laut Jawa. Proyek ini adalah salah satu proyek pengembangan minyak lepas pantai terbesar di Indonesia. Proyek ini dioperasikan oleh ExxonMobil Cepu Limited dan melibatkan pembangunan anjungan produksi terapung raksasa yang canggih. Pembangunan pabrik minyak lepas pantai punya banyak manfaat, baik bagi negara maupun masyarakat. Proyek ini melibatkan teknologi canggih dan tenaga ahli yang terampil, memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi. Salah satu manfaat utamanya adalah menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Energi ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk industri besar yang menjadi tulang punggung perekonomian. Minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari pabrik lepas pantai digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bahan bakar kendaraan hingga bahan baku industri. Produk-produk ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan berbagai sektor industri. Selain itu, proyek pembangunan pabrik minyak lepas pantai juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Investasi besar dalam proyek ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Proyek ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Banyak masyarakat lokal yang mendapatkan kesempatan kerja dan pelatihan, meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembangunan infrastruktur pendukung proyek, seperti jalan dan pelabuhan, juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung operasi pabrik minyak, tetapi juga memfasilitasi mobilitas dan perdagangan lokal. Meskipun punya banyak manfaat, pembangunan pabrik minyak lepas pantai juga punya dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti pencemaran laut jika terjadi kebocoran minyak. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Kebutuhan energi dunia semakin meningkat, sementara cadangan minyak dan gas bumi di daratan semakin menipis. Karena itu, eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai diprediksi akan semakin berkembang di masa depan. Teknologi eksplorasi dan produksi minyak lepas pantai juga terus berkembang, sehingga manusia bisa mengeksplorasi cadangan minyak di laut yang lebih dalam
dan di lokasi yang lebih ekstrem. Canggih ya. Kedepannya, robot-robot canggih akan membantu pekerjaan manusia di pabrik minyak lepas pantai, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan aman. Perubahan iklim dan transisi energi juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan industri ini. Membangun pabrik minyak di tengah laut adalah bukti kehebatan manusia. Prosesnya yang rumit, teknologi canggih, dan kerja keras banyak orang menghasilkan keajaiban teknologi yang bisa mengambil energi berharga dari dasar laut. Penggunaan teknologi canggih, keamanan yang ketat, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan kelestarian alam. Pengembangan teknologi baru, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan kerjasama yang baik antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam menghadapi tantangan di industri migas lepas pantai di masa